Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala SMP Islam Al-Azhar 29 Bapak Margono SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Islam Al-Azhar 29. Yang kami banggakan murid-murid SMP Islam Al-Azhar 29. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa bertemu secara virtual dalam acara peringatan Hari Guru Nasional. Aku Reva, aku Zita yang bakalan nemenin kalian sampai akhir acara. Kami perwakilan OSIS mengucapkan terima kasih kepada kalian yang udah ikut voting dan berkontribusi dalam acara Hari Guru Nasional ini. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama video yang telah disiapkan khusus dari OSIS untuk guru-guru di SMP Islam Al-Azhar 29. Setelah itu kita akan berbincang santai dengan narasumber spesial kita, dilanjut dengan pembacaan dan pemberian hadiah kepada guru terfavorit, dan terakhir ditutup dengan penampilan Nazia dan juga Zaki. Sebelum itu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang waktunya menonton video pendek Hari Guru Nasional, persembahan dari anak-anak OSIS sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada kita. Ya, bagus pastinya karena ini udah dibuatin khusus dari tim IT yang ngedit sampai malam. Keras ya tim IT. Selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih sama salah satu guru yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ada yang bisa tebak nggak nih siapa? Ya, langsung persilakan saja narasumber hari ini, Bu Nadia. Silakan Bu Nadia. Albisi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kak Razita dan Kak Reva. Iya benar. Akhir-akhir ini Bu Nadia ada kesibukan apa selain mengajar? Kesibukannya pandemi ini di rumah aja, jadi ibu rumah tangga, urusi rumah, suami dan anak-anak. Jadi di sekolah ya fokus
mengajar sampai di rumah fokus jadi ibu rumah tangga. Bu Nadia nih, Iya. udah mengajar berapa lama di sekolah ini? Oh, di Al-Azhar PSD City sendiri, alhamdulillah Bu Nadia masuk 2011. Lama banget ya Bu? Ya, tahun 2011 penempatan awal di SD Islam Al-Azhar 29 dulu. Ya, ketemu Rema gak ya? Saya lupa Bu, kayaknya nggak ketemu deh. Nggak ketemu ya. Di situ 2 tahun, kemudian tahun 2013 dia dimutasi ke SMP Islam Al-Azhar 29 sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Udah 8 tahun ya Bu? Iya, Kurang lebih. di SMP 8 tahun alhamdulillah. Sebelum dari SD Al-Azhar, udah pernah ada pengalaman mengajar di sekolah lain? Awal mula pengalaman mengajar di sekolah lain, alhamdulillah dulu di SMP Islam Al-Azhar 14. Oh, sama-sama Ya. Al-Azhar. Iya, itu pengalamannya hanya sedikit sih, hanya 1 bulan saja karena harus menggantikan guru matematikanya yang sedang cuti melahirkan. Jadi alhamdulillah pengalaman pertamanya di sana. Kemudian selain itu ya ngeles-ngelesi seperti biasa begitu. Kemudian di tahun 2011-nya baru alhamdulillah dapat pengalaman di sini begitu. Gitu. Kalau misal boleh diceritain nih perjuangan dari mungkin SD-nya Bu Nadia di mana, SMP di mana, SMA di mana gitu, saya penasaran banget. Oh iya, begitu ya. Bu Nadia tuh bukan asli orang Jawa karena perantauan juga. Kecil dan besarnya itu di Nanggro Aceh Darussalam. Oh. Iya. Jadi lahir di sana, besar di sana, sampai SD pun Bu Nadia di sana juga, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang, itu Bu Nadia di sana. Kemudian nambah ke SMP juga Bu Nadia masih di sana. Dan lanjut ke SMA-nya, nah Bu Nadia harus memutuskan untuk merantau nih ke Semarang, ya Jawa Tengah, ikut nenek yang ada di sini karena memang kondisinya di sana tidak memungkinkan Bu Nadia untuk melanjutkan pendidikan lagi karena kemarin lagi banyak aksi-aksi gerakan Aceh Merdeka yang sangat mencekam, baik itu bagi warga sipilnya maupun warga tentaranya, itu sangat membuat mencekam. Jadi memutuskan orang tua dan Bu Nadia untuk merantau ke Semarang. Suatu hal yang usia masih kecil untuk dibawa merantau dan tanpa orang tua ya Bu Nadia merantau ini sendiri dan orang tua masih di sana. Jadi suatu hal yang gimana ya, wow, maksudnya ini Jawa ya, ternyata ya ini Jawa dan kota besar yang perkembangannya sangat pesat, berbeda sekali dengan di Aceh begitu. Dan SMA di sini tidak punya teman dan berkenalan dengan teman-teman baru semua kan yang ada di Semarang. Akhirnya butuh banyak adaptasi yang lebih lah, baik dari segi bahasa, dari segi sikap, dari segi emosional juga kan berbeda ya orang Sumatera dan orang Jawa dari hal perilaku dan sikap, baik itu bahasa keras lembutnya beda ya. Razita mungkin sudah paham ya, udah ikut merantau kemana-mana ya Razita ya. Nah itu yang membuat tantangannya di situ karena masih berumur kecil, harus jauh dari orang tua, merantau sendiri dan tidak punya teman-teman baru semua di sini, sampai akhirnya kuliah memutuskan untuk tidak keluar dari Semarang deh, tetap di Semarang saja. Jadi keterima di Universitas Negeri Semarang, alhamdulillah sampai sekarang begitu di Semarang sudah lebih dari
berapa ya, berarti 15 tahun Bu Nadia di Semarang ya gitu. Mungkin ada hal berkesan gitu, mungkin waktu pas pindahan di sini apa yang bikin kaget gitu, yang dijelasin. Oh iya, jelas perkembangan dari segi perekonomian antara kota Bu Nadia yang dulu dengan kota yang sekarang berbeda. Semarang itu kan kota besar, kota pesat juga ya, perkembangan perekonomiannya juga pesat. Jadi kemajuan-kemajuan di bidang teknologi dan lain-lainnya, transportasi, gedung-gedung bertingkat itu sangat jauh berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi teman juga kan tentunya berbeda. Nah, dia harus mendalami lagi, harus berkenalan baru lagi kan dengan teman-teman yang ada di sini, dan itu yang membuat agak menjaga jarak juga karena kita berbeda bahasa atau kita berbeda sikap gitu. Jadi Bu Nadia yang harus banyak lebih mendalami mereka, sikap dan karakternya seperti apa. Karena Bu Nadia kan orang yang, berarti Bu Nadia minoritas ya, di sukunya Jawa sini Bu Nadia yang minoritas. Jadi Bu Nadia yang lebih banyak mendalami karakter teman-teman Bu Nadia satu persatu begitu. Dari Bu Nadia di Aceh sampai sekarang itu emang Bu Nadia suka matematika atau gimana Bu? Oh iya, mengawal Bu Nadia jadi guru matematika ya. Iya. Awal mulanya itu karena ketertarikan dengan gurunya dulu sih. Bu Nadia dulu ketika SMA tertarik dulu dengan gurunya, mungkin cara mengajarnya, cara menyampaikan informasinya dan pendekatannya ke murid-murid itu baik begitu daripada guru-guru yang lain. Nah, itu mungkin awal mulanya Bu Nadia tertarik di matematika. Kemudian terus dimotivasi oleh guru tersebut dan juga teman-teman sekitar dan juga orang tua tentunya, keluarga, dan akhirnya ketika memutuskan untuk memilih jurusan di universitas itu sebenarnya ada dua yang ketertarikan Bu Nadia, kimia sama matematika. Dan dua-duanya yang kimia sebenarnya tidak lolos, akhirnya alhamdulillah rezekinya mungkin di matematika, sudah digariskan oleh Allah di matematika begitu. Ada prestasi apa gitu selama sekolah, prestasi lomba-lomba matematika? Iya, kakak kalau Bu Nadia memang orangnya sangat tertutup memang dulu dari awal pendidikannya, jadi tidak terlalu banyak menonjol dibandingkan dengan teman-teman lain. Istilahnya kemampuannya menengah lah begitu. Masih ada teman yang lebih tinggi yang jauh lebih berprestasi. Jadi kalau untuk prestasi di bidang matematika, Bu Nadia belum begitu menonjol gitu dulu ketika pendidikannya. Tapi mungkin puncaknya yang terakhir ketika kuliah, alhamdulillah dipercayai sebagai asisten dosen aja sih oleh salah satu dosen untuk mendampingi atau menemani beliau di mata kuliah tertentu begitu. Itu mungkin yang menjadi Bu Nadia, sepertinya memang Bu Nadia cocok ya di matematika ya, karena sudah dipercayakan salah satu dosen untuk bisa mendampingi dan menemani beliau begitu. Jadi enjoy aja ya Bu matematikanya. Iya betul, karena jadi percaya diri ya, walaupun cuma satu mata kuliah aja gitu yang tertariknya atau minatnya, tapi lebih semangat deh gitu, jadi termotivasi. Tapi Bu Nadia kalau sampai sekarang nih masih ada kesulitan ya sih di matematika? Mungkin kalau dari saya kan lumayan sulit, kalau Bu Nadia yang bahasa kayak susah gitu. Iya, kakak kesulitannya Bu Nadia sendiri untuk di guru matematika ini sih mungkin lebih memahamkan apa yang Bu Nadia inginkan ke kalian ya, transfer pemahamannya itu ya. Menurut Bu Nadia kok gampang, tapi kok ternyata menurut kalian itu sulit. Nah, itu tantangannya saja. Tantangannya berarti bagaimana bisa memahamkan kalian biar ini jadi lebih mudah, begitu saja sih. Tapi seiring berjalannya waktu, kadang kan kemampuan anak-anak atau dengan kemampuan yang lain kan tidak bisa dibedakan ya, karena ada anak tertarik sekali dengan matematika, dijelaskan sekali saja sudah paham, ternyata yang lainnya belum begitu. Nah, jadi tantangan sendiri aja, maksudnya untuk teman-teman yang lain belum paham, berarti bagaimana cara Bu Nadia
agar bisa memberikan metode atau model yang lain lagi biar anak-anak bisa lebih paham begitu. Nah, udah nih Bu. Setelah itu pendapat Bu Nadia tentang pembelajaran jarak jauh sekarang ini situasinya kayak gimana? PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Awal mula mungkin suatu hal yang perlu adaptasi yang lebih tinggi di Bapak Ibu Guru untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, karena tentunya tidak bisa bertemu langsung ya dengan anak-anak, harus bertemunya di Meet atau di virtual, dan kebanyakan di antara kalian mungkin tidak menyalakan kamera juga, jadi bingung ini wajahnya yang mana, namanya dan dua-duanya menyocokkan nama dan wajahnya itu sulit, itu yang pertama. Dan yang kedua, jadi tantangan sendiri lagi juga bagaimana di pembelajaran jarak jauh ini guru dapat memetakan mana anak-anak yang memang kompetensinya kemampuannya baik, mana yang kemampuannya belum begitu. Karena kalau setiap kali ditanya di PJJ paham begitu ya, ada yang ditanyakan tidak begitu, ya sudah akhirnya kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, kira-kira seperti itu. Tahu-tahunya tiba-tiba ketika tugas tidak mengerjakan atau mengerjakan tapi nilainya belum bagus, juga dengan ujian seperti itu. Jadinya lebih mendalami lagi karakter dan kemampuan masing-masing anak dengan model pembelajaran atau metode yang Bu Nadia terapkan saja tantangannya. Bu Nadia ada kesulitan yang saat mengajar PJJ itu beda gitu Bu sama waktu PTM? Oh iya, kalau tidak bertemu langsung ya dengan anak-anak itu rasanya memang gimana begitu. Walaupun kalau udah ketemu rasanya bikin jengkel atau bikin senang, bikin sedih gitu ya, tapi memang rasanya akan berbeda. Kalau ketemu langsung itu ketika melihat antusiasnya kalian, senyumnya kalian, bahagianya kalian ketika maju ke depan atau bisa menyelesaikan soal itu salah satu kebahagiaan bagi Bu Nadia juga. Walaupun mungkin ada 1-2 orang teman yang bikin mood nggak baik juga ya, nggak apa-apa karena memang setiap anak-anak itu berbeda. Nah itulah yang menjadi tantangannya gitu, karena bertemu dengan kalian itu bisa salah satu penambah semangat ya begitu. Kalian senang, kalian sedih, kalian cemberut begitu. Ketika Bu Nadia masuk itu yang menjadi antusiasme Bu Nadia bagaimana bisa membangkitkan semangat kalian lagi ketika di kelas. Dan itu yang tidak bisa Bu Nadia lakukan mungkin ketika PJJ, karena kalian juga menonaktifkan kamera. Itu tadi ketika disuruh bertanya tidak ada yang bertanya, ketika ditanya sudah paham ya paham begitu ya. Jadi kemudian tidak bisa melihat ekspresi dan raut wajahnya kalian begitu. Berarti lebih sulit mengajar PJJ atau PTM? Iya, masing-masing ada kesulitan dan kebaikannya masing-masing sih. Masing-masing punya tantangannya, masing-masing punya kesulitannya. Ketika PTM, bagaimana Bu Nadia bisa menghadapi teman 1 atau 2 orang teman kalian yang memang tidak antusias atau tidak mau sama sekali belajar matematika. Nah itu tantangannya ketika PTM ya. Kemudian kalau PJJ ya tadi tantangannya bagaimana bisa menumbuhkan semua anak-anak jadi tambah semangat. Kalau disuruh milih tetap PJJ atau tetap PTM atau mau PTM ya Bu Nadia milihnya PTM karena kita mau kembali ke masa yang normal ya begitu ya. Jadi sudah tidak ada penghalang lagi di antara kita untuk kita bisa bertemu, bersilaturahmi di kelas setiap hari, setiap menit, setiap detik untuk berinteraksi di sekolah begitu. Kita kan sekarang sudah mulai PTMT ya Bu. Kalau membandingkan dengan zaman yang dulu kita masih PJJ full, itu Bu Nadia melihatnya gimana? Lebih antusias gimana murid-muridnya di kelas? Apakah antusiasmenya menurun semenjak PJJ atau gimana? Iya, karena
ini masih tahap adaptasi ya Kak ya, anak-anak dulunya PJJ sudah setahun lebih ya gitu, terus tiba-tiba diminta untuk PTMT. Memang antusiasmenya anak-anak itu belum terlihat, mungkin mereka masih nyaman di rumah begitu ya, tapi pengen ke sekolah karena bertemu dengan teman-temannya gitu. Tapi ketika gurunya masuk pelajaran nggak semangat lagi begitu ya. Nah itu sih salah satunya begitu, antusiasmenya karena mungkin masih adaptasi ya, kita kan baru sebulan ya PTMT. Nanti kalau sudah PTMT terus atau nanti kalau sudah diputuskan untuk PTM 100%, nah mungkin antusiasmenya anak-anak lebih meningkat lagi karena sudah bertemu full 100% dengan teman-temannya gitu. Murid-murid yang Bu Nadia ngajar nih ada perubahan yang signifikan kelihatan nggak sih? Kalau misal waktu dulu pertama kali kelas 7 rajin, waktu PJJ malah nggak ada ngumpulin tugas itu. Ya tentunya ada Kak. Setiap anak-anak itu punya naik turunnya antusiasmenya ketika moodnya sendiri-sendiri ya. Tapi ada juga yang menjadi lebih baik karena dia merasa saya harus belajar sendiri, maksudnya saya harus bisa mengembangkan kemampuan saya sendiri karena guru hanya memberikan 1 jam gitu durasi virtualnya. Nah selebihnya saya harus ngapain begitu, mungkin saya harus lebih mengembangkan potensi atau mengembangkan materinya sendiri begitu. Ada yang memang berkembang jauh lebih baik anak-anak ya, anak-anak ambisi. Ada juga yang nggak menutup kemungkinan juga ada juga yang memang belum sepenuhnya berkembang, tapi mungkin lagi nggak mood aja mungkin. Bukannya males, bukannya nggak mau, nggak antusias, nggak punya motivasi, tapi emang lagi nggak mood aja mungkin. Maksud dia lagi nggak semangat aja ya. Nah, yang murid-murid yang nggak mengerjakan tugas ini kan mungkin dia ada aktivitas lain di luar jam sekolah gitu. Menurut Bu Nadia gimana sih cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan beraktivitas? Ya, untuk anak-anakku semua, anak-anak Albisi 29, mungkin ini salah satu tipsnya dari Bu Nadia untuk bisa manajemen waktu ya antara kesibukan kalian di luar sekolah, ada yang les ini gitu ya, dengan pemenuhan tugas-tugas yang ada di sekolah gitu. Kalau menurut Bu Nadia, kalau Bu Nadia pribadi sih, dan ini sudah Bu Nadia terapkan di Bu Nadia sendiri, memang kita harus mengelis ya atau mencatat kegiatan-kegiatan kita satu harinya itu apa saja. Itu satu. Mungkin kita anak-anak mungkin sudah punya deadline-nya, maksudnya sudah punya tabelnya ya, hari Senin jadwalnya apa saja, terus di luar sekolah ngapain aja, renang mungkin, piano, keyboard, badminton dan selanjutnya. Dan selain tugas-tugas, selain jadwal-jadwal harian, mungkin bisa diselipkan tugas-tugas deadline-nya nih. Mungkin les pianonya ada deadline dari guru lesnya harus memahirkan not apa begitu. Nah begitu juga dengan tugas-tugas sekolah. Mungkin anak-anak juga punya rincian jadwal tugas-tugas deadline, tugas-tugasnya apa dan juga deadline-nya. Itu yang biasanya Bu Nadia lakukan untuk Bu Nadia sendiri. Dan mungkin bisa jadi tips ya teman-teman yang ada di rumah juga. Kan Bu Nadia ternyata ngajarnya udah lama banget ya Bu Nadia. Ada pengalaman suka dan duka gitu mungkin waktu mengajar di sini? Oh iya, suka dukanya pasti ada. Kalau kita bicara sukanya dulu ya, sukanya bertemu dengan anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya, soleh-soleha, itu menjadi semangat sendiri, motivasi sendiri Bu Nadia untuk tetap berada di SMP Islam Al-Azhar 29, menggali kalian menjadi lebih baik, membentuk kalian menjadi generasi yang soleh-soleha. Mungkin dari salah satu daya tarik sendiri bagi Bu Nadia untuk di SMP Islam Al-Azhar 29. Dukanya karena setelah mungkin dukanya
harus berpisah kali ya, karena durasinya hanya 3 tahun ya di SMP itu ya, SMP Islam Al-Azhar 29. Tadinya sudah akrab sekali, kalian naik kelas 8, naik kelas 9 dan harus berpisah. Nah itu yang menjadi kesedihannya sih, anak-anak harus bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi setelah lulus dari SMP Islam Al-Azhar 29 gitu. Kalau gitu, Bunda Dia ada nggak sih kepikiran mau ngajar di sekolah lain gitu? Kesempatan apa? Oh gitu. Saat ini belum ya Kak. Alhamdulillah saat ini masih fokus di SMP Islam Al-Azhar 29. Ya pengen terus menemani kalian menggali potensi Bu Nadia sendiri dan mengembangkan SMP Islam Al-Azhar 29 lebih maju lagi, lebih jaya lagi. Amin. Iya. Amin. Dan bentar lagi kan kelas 9 udah mau pisah sama Bu Nadia ya Bu. Ada pesan apa gitu buat kita Bu yang bentar lagi pisah sama teman-teman? Ya, untuk anak-anakku kelas 9 yang sebentar lagi mau lulus, tidak ada hitungan 6 bulan lagi ya, tapi tinggal 4 sampai 5 bulan lagi. Mungkin pesannya Bu Nadia tidak hanya untuk generasinya kalian, tidak hanya angkatan kalian, tapi ini pesan Bu Nadia untuk angkatan-angkatan sebelumnya juga Bu Nadia sampaikan. Anak-anak mau melanjutkan kemanapun itu adalah yang terbaik, semuanya yang terbaik ya. Yang penting bagi kalian adalah memilih sekolah lanjutannya itu harus yang benar-benar bisa menjaga ibadahnya kalian, menjaga hijabnya kalian, yang bisa mengarahkan seperti itu ya, menjaga ibadah dan istiqomahnya terhadap ayah bunda, orang tua dan bapak ibu guru itu tetap terjaga. Yang penting itu lingkungannya bisa membawa kalian untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah, kemudian tawadhunya terhadap orang tua serta bapak ibu guru dan keluarga yang lebih tua juga tetap terjaga. Itu saja sih yang Bu Nadia ingin sampaikan, karena sebenarnya mau masuk kemanapun itu adalah semuanya baik. Tidak ada sekolah yang tidak baik, tidak ada, semuanya baik. Tinggal kalian bisa memilih apakah memang bisa menjaga keistiqomahan kalian dalam ibadah begitu. Kalau tadi kan masalah ibadah dan istiqomah gitu Bu. Kalau mungkin dalam memilih cita-cita gitu Bu, gimana caranya sih biar kita nih nggak sampai salah gitu dalam melihat potensinya kita? Ya. Kakak mungkin salah satu tipsnya Bu Nadia, selain kalian memang harus banyak sharing dengan orang tua atau kakak, ya kalian punya kakak, sepupu atau keluarga, itu memang harus sharing ya, karena yang bisa melihat kemampuannya kalian selain diri kalian sendiri adalah orang lain ya, orang lain, keluarga terdekat atau teman begitu. Nah itu harus banyak sharing dengan mereka. Maksudnya kira-kira potensi saya ini cocok nggak dengan cita-cita yang saya pilih ya gitu. Nah itu yang pertama, harus banyak sharing terbuka dengan keluarga dan orang-orang terdekat mengenai bakat kemampuannya kalian. Yang kedua, jika memang sudah mantap dengan bakat dan minatnya kalian untuk meraih cita-cita tersebut, ya dikembangkan. Jangan lupa dikembangkan. Dikembangkannya dengan cara apa? Dengan cara bekerja keraslah untuk meraih itu, karena untuk mencapai itu tidak mudah ya. Tahapan-tahapan atau jenjang-jenjang sebelumnya untuk mencapai cita-cita itu kan banyak ya. Jadi berjuanglah atau bekerja keraslah di setiap jenjang-jenjang yang kalian hadapi sebelum meraih cita-cita tersebut. Itu saja sih menurut Bu Nadia. Terima kasih Bu. Motivasi buat kita semua. Kita bisa merasakan. Ya. Nah, selesai Bu pertanyaannya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nadia sudah menyempatkan waktu buat ditanya-tanya, bincang-bincang sama kita. Sama Kak Reva dan Kak Razita, sukses terus. Mudah-mudahan lancar untuk kedepannya, diberikan kemudahan, dan juga anak-anakku Albisi semuanya sehat selalu dan selalu diberikan kesuksesan, cita-citanya, bakat minatnya
di dalam bidang apapun semoga terus berkembang dan semakin berjaya. Selanjutnya kita akan memberikan pengumuman guru terfavorit SMP Islam Al-Azhar 29. Tunggu-tunggu nih sama guru-guru yang di belakang. Kita langsung bacain aja. Bacain aja nih juara 3 guru terfavorit yang sudah dipilih sama murid teman-teman sekalian. Kita buka dulu kali. Jeng. Juara 3 guru terfavorit. Selamat kepada Pak Jafar. Terima kasih Pak. Sekarang selanjutnya ada juara 2 guru terfavorit. Langsung aja. Selamat kepada Bu Farida. 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Dan yang terakhir nih yang ditunggu-tunggu semuanya nih pada penasaran nih. Apakah ini adalah vote dari kalian semua? Langsung aja. Juara 1 guru terfavorit. Selamat kepada Pak Jadi. Satu, dua, tiga. Sama ada pemberian bingkisan. Bingkisan kepada narasumber. Maaf Bu Nadia. Bisa foto sama kita dulu. Maju lagi Bu. Satu, dua. Satu, dua. Dan izin biar selesai acaranya. Udah sampai di akhir acara. Terima kasih buat para penonton sampai akhir ini ya. Untuk penutupan kita ada persembahan lagu dari Nazia dan Zati. Sekalian juga kita mau pamit undur diri. Aku Zita, Aku Reva. sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.